Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahira. Saya mahasiswi dari STI STMB Bandung. Di sini saya akan meresume materi pertemuan 2 sampai 7 dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Oke, yang pertama ada ahamiyatu ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arofa ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Jadi, marifatullah adalah usaha manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan wajib diibadahi oleh umatnya. Ma'rifatullah merupakan ilmu yang paling mulia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Metode yang digunakan adalah tafakur untuk memudahkan kita dalam memahami, menelaah dan memikirkan. Dengan adanya ciptaan Allah, itu merupakan salah satu cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada atorik ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu melalui ayat-ayat Allah. Terus dibagi lagi menjadi ayat kauniyah dan kauliyah. Yang ayat kauliyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya Quran Surat At-Tin ayat 1 sampai 5. Lalu ada ayat kauniyah. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di jagat raya. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Fussilat ayat 53. Yang kedua melalui metode Islam. Yang pertama ada dengan nakli atau akal. Terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 100. Terus yang kedua ada membenarkan, seperti yang terdapat dalam Quran Surat Qaf ayat 37. Yang ketiga ada menghasilkan imam. Sekarang ada metode melalui metode selain Islam. Yang pertama melalui dugaan dan hawa nafsu. Yang kedua ada ragu-ragu. Yang ketiga ada berakibat kufur. Selanjutnya ada al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada maradus syahwat. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada al-fisq atau kefasikan. Fasik adalah orang yang melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimbang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimbang dalam kesesatan. Seperti dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Terus yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. Lalu ada az-zulmu atau kezaliman. Terdapat dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Terus ada al-kizbu atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong dan pengkhianat terhadap ayat-ayat Allah. Hal ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Sebagaimana dibuat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran Surat Al-Baqarah ayat 9 sampai 10. Terus yang terakhir ada kasrotul ma'ashi atau banyak melakukan perbuatan maksiat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 44. Terus yang kedua, penghalang Allah yang kedua ada maradu asyubhah. Dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama ada al-jahlu atau kejahilan atau kebodohan, yaitu tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat kauliyah maupun kauniyah. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah. Yang kedua ada al-irtiyab atau keraguan-raguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan makrifah atau pemahaman yang bisa dikatakan pula keraguan-raguan ini lahir dari kebodohan. Terus yang ketiga ada al-inhiraf atau penyimpangan. Manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya. Maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Terus yang keempat ada al-ghafiyah atau kelalaian. Lalai atau lengah merupakan salah satu yang menghalangi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 7. Sekarang ada al-adila ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah. Bukti keberadaan Allah ditunjukkan oleh beberapa dalil. Yang pertama ada
Adalilul fitri atau dalil fitrah. Secara bahasa fitrah itu artinya al-khaliqah, yaitu keadaan asal ketika seseorang manusia diciptakan oleh Allah. Jadi maksudnya manusia sejak awal penciptaannya telah mengenal Allah atau memiliki naluri bertuhan sejak di dalam tuh manusia mengakui keberadaan atau eksistensi Allah. Terus yang kedua ada dalilul hisi atau dalil yang dapat diindra. Contohnya kayak perahu Nabi Nuh, terselamatkannya Nabi Ibrahim dari api, jadi dapat dirasakan oleh indera manusia. Ketiga ada dalilul akli atau dalil yang dapat oleh akal. Yang keempat ada dalilul nakli, dan yang kelima ada dalilul tarikh. Yang materi selanjutnya ada tauhidullah atau mengesahkan Allah. Tauhid secara bahasa Arab itu artinya menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah syar'i, tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kehususannya. Lalu tauhidullah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada rububiyatullah atau mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Terus yang kedua ada kholikon atau keesaan Allah sebagai pencipta. Mentauhidkan atau mengesahkan Allah melalui ciptaannya adalah mengakui Allah sebagai satu-satunya kholik atau pencipta dan tidak ada yang bisa menandinginya. Terus yang ketiga ada razikon atau keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Terus ada malikan atau keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Terus ada mulkiyatullah atau mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pelindung atau pemimpin. Terus ada walian sebagai pelindung dan pemimpin. Terus ada 7 hakiman, yaitu pembuat hukum. Terus ada amiron, yaitu pemerintah. Lalu ada goyatan atau yang dituju Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Robnya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, diibadahi, dan disembah. Yang terakhir ada ilahan ma'bu'uza atau Tuhan yang disembah. Hanya Allah satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang materi terakhir atau yang ketujuh ada al-haya fi zilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Yang pertama ada mentauhidkan Allah dibagi menjadi 4 bagian, yaitu zat. Zat Allah Ta'ala adalah zat yang maha sempurna. Dia berbeda dengan makhluk ciptaannya, tidak ada satupun yang setara dengannya. Yang kedua ada as-sifat dan al-asma atau sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ada af'al atau perbuatan. Penciptaan langit, bumi, dan seluruh isinya merupakan af'al atau perbuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada macam-macam tauhid, yaitu asma wa sifat. Asma wa sifat yaitu meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada serupa dengannya. Terus ada rububiyah. Tauhid rububiyah ini mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa ditakdirkan oleh Allah. Terus ada mulkiyah. Tauhid mulkiyah menuntut kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, penolong, pembuat hukum, dan pemerintah. Terus ada uluhiyah. Tauhid uluhiyah merupakan pengesaan Allah dalam ibadah, yakni hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Lalu ada rangkuman kalimat la ilaha illallah. Inti dari kalimat ini adalah melepaskan diri dan menjauhi toghut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Yang terakhir, untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, kita harus hidup di bawah naungan tauhid, karena manusia akan terbimbing ke arah hayatun thayyibah atau kehidupan yang lebih baik. Sekian resume materi pertemuan 2-7 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.